Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriska Widya Utami, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Ketidakefektifan Pola Nafas pada Tuan S dengan CHF di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Swekarjo Purwokerto. Berikut pemaparan video dari saya. Lalu ada latar belakang. Menurut data WHO tahun 2015, terdapat 17,5 juta meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Kejadian penyakit kardiovaskuler di benua Asia tercatat mencapai 279,9 ribu jiwa. Dan Indonesia menduduki peringkat kedua dengan prevalensi 371 ribu penderita. Data Riskesdas tahun 2018, prevalensi mencapai 19,6% terjadi di usia 75 tahun ke atas. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, jumlah penderita mencapai 9,82%. Lalu rumusan masalahnya, bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami CHF dengan ketidakefektifan pola nafas di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Tujuan penulisnya, yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Manfaatnya ada 3. Yang pertama bagi pasien dan keluarga, yang kedua bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, dan yang ketiga bagi rumah sakit. Lalu definisi dari CHF sendiri yaitu keadaan ketika jantung tidak mampu memompahkan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan tubuh, sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Penyebabnya ada 4. Yang pertama, beban tekanan berlebihan sehingga terjadi pembebanan sistolik atau sistolik mengalami overload. Dan yang kedua, beban volume berlebihan sehingga terjadi pembebanan diastolik atau diastolik mengalami overload. Dan yang ketiga, peningkatan kebutuhan metabolik sehingga peningkatan kebutuhan bertambah. Dan yang keempat, penyakit jantung bawaan atau PJB. Lalu tanda dan gejalanya ada 2. Yang pertama gagal jantung kiri, yaitu ada dyspnea, orthopnea, batuk, mudah lelah akibat curah jantung yang kurang, ronki bisa terdengar di bagian basal paru-paru, gelisah dan cemas. Gagal jantung kanan, yang pertama ada udim perifer, distensi vena jugularis dan asites, hepatomegali dan nyeri tekan pada kuadran kanan atas abdomen yang terjadi akibat pembesaran vena hepar, asites, pitting edem, serta terjadi anoreksia dan mual. Lalu ada pathway dari virus bakteri protozoa menjadi inflamasi glomerulus diabetes mellitus. Lalu peningkatan viskositas darah sistemik lupus erythematosus menyebabkan regulasi kekebalan terganggu, proliferasi abnormal leukosit. Dari itu menyebabkan perubahan permeabilitas membran glomerulus, menyebabkan kerusakan glomerulus, lalu menyebabkan kegagalan dalam proses filtrasi, protein dan albumin lolos dalam filtrasi dan masuk ke urin, lalu protein dalam urin meningkat yaitu proteinuria, dan protein dalam darah menurun yaitu hipoalbuminemia. Dari kedua tersebut menyebabkan sindrom nefrotik, lalu penurunan volume intravaskuler, peningkatan ADH, asites, lalu tekanan abdomen meningkat, menekan ke diafragma, lalu otot pernafasan tidak optimal, nafas menjadi tidak adekuat,
dan menyebabkan ketidakefektifan pola nafas. Pemeriksaan penunjangnya yaitu ada 4. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, radiologi. Yang ketiga, EKG. Dan yang keempat, ekokardiografi. Komplikasi CAF ada 4. Yang pertama, shock kardiogenik. Yang kedua, edema paru. Yang ketiga, episode trombolitik. Dan yang keempat, efusi perikardial dan tamponade jantung. Penata laksanaannya yaitu melakukan diet pembatasan natrium, olahraga secara teratur dan dengan kapasitas sedang, mengurangi beban jantung dan pembatasan asupan cairan, mengurangi berat badan. Lalu ada pemeriksaan penunjang, ada 4. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, radiologi. Yang ketiga, EKG. Dan yang keempat, ekokardiografi. Komplikasi CAF ada 4. Yang pertama, shock kardiogenik. Yang kedua, edema paru. Yang ketiga, episode trombolitik. Dan yang keempat, efusi perikardial dan tamponade jantung. Penata laksanaannya yaitu melakukan diet pembatasan natrium, olahraga secara teratur dan dengan kapasitas sedang, mengurangi beban jantung dan pembatasan asupan cairan, mengurangi berat badan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dari pengkajian yang saya dapatkan mengenai pasien bernama Tuan S, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh. Riwayat kesehatan, keluhan utama, pasien mengatakan sesak nafas. Riwayat penyakit sekarang, pasien dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Dada terasa sakit sejak 2 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit. Semakin memberat jika beraktivitas, lemas, kedua kaki bengkak, dan kadang batuk di malam hari. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan 2 tahun yang lalu pernah mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi dengan tekanan darah 160/100. Riwayat penyakit keluarga atau keturunan, pasien mengatakan tidak memiliki penyakit keturunan dalam keluarga. Lalu ada perumusan diagnosa perawatan. Data subjektifnya, pasien mengatakan sesak nafas, makin memberat saat malam hari. Data objektifnya, RR 25 kali per menit, irama nafas cepat dan dangkal, ortopneu, dyspneu. Dari keluhan pasien, diagnosa utama yang muncul pada pasien Tuan S yaitu ketidakefektifan pola nafas. Intervensi yang saya ambil, airway management. Yang pertama, auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan. Dan yang kedua, monitor respirasi dan oksigenasi. Yang ketiga, monitor vital sign. Dan yang keempat, kolaborasi pemberian bronchodilator. Implementasi yang saya lakukan, memasang oksigenasi, mengauskultasi suara nafas, memberikan posisi semivolor pada pasien, memonitor irama jantung. Evaluasinya, subjektifnya, pasien mengatakan masih sesak nafas, makin memberat jika malam hari, dan tidur masih menggunakan 2 bantal. Objektifnya, RR 25 kali per menit, nafas masih cepat dan dangkal, tachypnea, terpasang oksigenasi, dyspneu. Lalu, asesmennya masalah belum teratasi, planningnya lanjutkan intervensi yaitu auskultasi suara nafas dan suara tambahan, monitor respirasi dan status oksigenasi,
Yang terakhir, monitor vital sign. Lalu kesimpulannya, yang pertama, penulis telah melakukan pengajian kepada Tuan S dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Yang kedua, penulis merumuskan diagnosa sesuai data-data yang diperoleh dan memprioritaskan ketidakefektifan pola nafas menjadi masalah keperawatan utama. Yang ketiga, penulis melakukan beberapa perencanaan keperawatan yang disesuaikan dengan masalah keperawatan Tuan S. Yang keempat, melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Yang kelima, melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan yang berfungsi untuk menilai seberapa tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir, ada saran. Yang pertama, dalam asuhan keperawatan yang penulis lakukan pada Tuan S dengan diagnosa medis CF, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu perawat perlu memahami konsep tindakan yang dilakukan untuk pasien dengan CF. Perawat diharapkan selalu memperhatikan setiap keluhan pasien agar implementasi dapat berjalan lancar. Pihak rumah sakit mampu meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dengan CF. Yang ketiga, lembaga pendidikan dapat lebih luas mengembangkan dan meningkatkan mutu, skill, atau kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Terima kasih. Lalu ada pemeriksaan penunjang, ada 4. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, radiologi. Yang ketiga, EKG. Dan yang keempat, ekokardiografi. Komplikasi CHF ada 4. Yang pertama, shock kardiogenik. Yang kedua, edema paru. Yang ketiga, episode trombolitik. Dan yang keempat, efusi perikardial dan tamponade jantung. Penata laksanaannya yaitu melakukan diet pembatasan natrium, olahraga secara teratur dan dengan kapasitas sedang, mengurangi beban jantung dan pembatasan asupan cairan, mengurangi berat badan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dari pengkajian yang saya dapatkan mengenai pasien bernama Tuan S, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh. Riwayat kesehatan, keluhan utama, pasien mengatakan sesak nafas. Riwayat penyakit sekarang, pasien dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sesak nafas. Dada terasa sakit sejak 2 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit. Semakin memberat jika beraktivitas, lemas, kedua kaki bengkak, dan kadang batuk di malam hari. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan 2 tahun yang lalu pernah mempunyai riwayat hipertensi atau darah tinggi dengan tekanan darah 160/100. Riwayat penyakit keluarga atau keturunan, pasien mengatakan tidak memiliki penyakit keturunan dalam keluarga. Lalu ada perumusan diagnosa perawatan. Data subjektifnya, pasien mengatakan sesak nafas, makin memberat saat malam hari. Data objektifnya, RR 25 kali per menit, irama nafas cepat dan dangkal, ortopneu, dyspneu. Dari keluhan pasien, diagnosa utama yang muncul pada pasien Tuan S yaitu ketidakefektifan pola nafas. Intervensi yang saya ambil, airway management. Yang pertama, auskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan. Dan yang kedua, monitor respirasi dan oksigenasi. Yang ketiga, monitor vital sign. Dan yang keempat, kolaborasi pemberian bronchodilator. Implementasi yang saya lakukan, memasang oksigenasi, mengauskultasi suara nafas,
memberikan posisi semivolur pada pasien, memonitor irama jantung. Evaluasinya, subjektifnya, pasien mengatakan masih sesak nafas, makin memberat jika malam hari, dan tidur masih menggunakan 2 bantal. Objektifnya, RR 25 kali per menit, nafas masih cepat dan dangkal, takipneu, terpaksa oksigenasi, dyspneu. Lalu, asesmennya masalah belum teratasi, planningnya lanjutkan intervensi yaitu auskultasi suara nafas dan suara tambahan, monitor respirasi dan status oksigenasi, yang terakhir monitor vital sign. Lalu kesimpulannya, yang pertama, penulis telah melakukan pengajian kepada Tuan S dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Yang kedua, penulis merumuskan diagnosa sesuai data-data yang diperoleh dan memprioritaskan ketidakefektifan pola nafas menjadi masalah keperawatan utama. Yang ketiga, penulis melakukan beberapa perencanaan keperawatan yang disesuaikan dengan masalah keperawatan Tuan S. Yang keempat, melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Yang kelima, melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan yang berfungsi untuk menilai seberapa tingkat keberhasilan dari tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir, ada saran. Yang pertama, dalam asuhan keperawatan yang penulis lakukan pada Tuan S dengan diagnosa medis CF, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu perawat perlu memahami konsep tindakan yang dilakukan untuk pasien dengan CF. Perawat diharapkan selalu memperhatikan setiap keluhan pasien agar implementasi dapat berjalan lancar. Pihak rumah sakit mampu meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dengan CF. Yang ketiga, lembaga pendidikan dapat lebih luas mengembangkan dan meningkatkan mutu, skill, atau kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Ya, cukup sekian pemaparan hasil karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.